Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opa Francisca. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Prodi Agribisnis B. Saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu kalimat efektif. Apakah kalian tahu kalimat efektif itu apa? Pengertian kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembicara atau penulis. Pada dasarnya, sebuah kalimat dapat dibentuk oleh klausa yang terdiri atas subjek dan predikat dengan penambahan objek pelengkap maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca seperti titik, tanya, atau tanda seru. Jika tidak tepat, penambahan-penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang dibuat menjadi tidak efektif. Nah, kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, ya maksudnya kalimat dengan kesepadanan setidaknya memenuhi dua unsur pembentuk kalimat, yaitu subjek atau pokok pembicaraan dan predikat atau bagian kalimat yang menerangkan kegiatan. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Maksudnya, suatu ide yang dapat diterima oleh akal kita ini. Nah, yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Maksudnya, kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok. Maksudnya, pernyataan dalam suatu kalimat menyampaikan informasi yang tidak terpecah-pecah. Maksudnya, tidak terpecah-pecah itu jadi digabungkan menjadi satu saja, tidak secara terpisah atau terpecah-pecah. Nah, yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata, maksudnya tidak boros kata. Yang kedelapan, menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian, dan sebagainya. Nah, syarat-syarat kalimat efektif yang pertama kelogisan, yang kedua kepararelan, yang ketiga ketegasan, keempat kehematan, kelima ketepatan, keenam kecermatan, ketujuh kepaduan, kedelapan kesejajaran, kesembilan keharmonisan. Penerapan kalimat efektif. Pertama, kalimat efektif dan penerapan EID, maksudnya kalimat bisa dikatakan efektif jika memenuhi dengan menggunakan ejaan atau tanda baca yang tepat. Yang kedua, kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi, maksudnya memilah-milah dan dari penempatan kata seseorang sedang berbahasa. Yang ketiga, kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan, maksudnya hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta keterangan atau pelengkap. Yang keempat, kalimat efektif dan kesejajaran bentuk, maksudnya penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Yang kelima, kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Yang kedua, urutannya logis. Yang ketiga, pengulangan kata. Nah, keenam, kalimat efektif dan penghematan kata. Yang pertama, pengulangan unsur kalimat.
Yang kedua, penggunaan hifonimi. Yang ketujuh, kalimat efektif dan variasi struktur. 1. Penempatan unsur-unsur kalimat. Nah, penempatan unsur kalimat itu ada 3. Yang pertama, variasi panjang pendek kalimat. Yang kedua, pemilihan jenis kalimat. Dan yang ketiga, pemilihan bentuk aktif dan pasif. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kalimat efektif. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Untuk mengakhiri penjelasan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.